الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Setelah takbiratul ihram, kita akan takbir 7 kali, kemudian membaca surat Al-Fatihah dan surat dari Al-Quran. Setelah itu di rakaat kedua kita bangun, Allahu Akbar, diteruskan dengan takbir lagi 5 kali, kemudian baca Fatihah, demikian seterusnya sampai kemudian selesai. Jadi persilakan yang masih mau wudhu, kita tunggu. Masih ada yang mau kamera kosong, bukan dua. Kita atur saf, kita dapatkan saf. Kita atur saf. Ayo, mari kita yang di sana mendengar ya, karena nggak pakai, nanti kan nggak pakai ini. Diniatin sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal-akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Wa ammal yatima fala takhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab ila rabbika farghab. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi bukratan wasila. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala alladzi ja'ala Muhammad imama alladzi ja'ala Muhammad imamana wa lisairil bashar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'utsu linnas liyanfidahum min kaidis syaitan wa yunajjihim min adabin nar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi al-adhar wa ashabihi al-ahyar wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Keluargaku yang saya cintai, puji syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita, sehingga kita semua pada hari ini, pada hari yang agung 1 Syawal 1441 Hijriah, dapat bersilaturahmi dan bersama-sama mendirikan sholat Idul Fitri di rumah kita. Suatu kondisi yang unik, yang berbeda dan sangat berbeda, dan barangkali seumur hidup baru kali ini kita alami. Kita sholat Idul Fitri di rumah hanya dengan keluarga sendiri, tanpa di lapangan ataupun di masjid dengan masyarakat dan kaum muslimin yang lainnya. Di balik pandemi COVID-19 tentu ada hikmah yang sangat luar biasa, yang patut kita syukuri. Karena bagaimanapun juga, dengan adanya kondisi pandemi COVID-19 ini, kita telah diajarkan untuk melakukan karantina di rumah kita masing-masing. Rasulullah SAW sebelum menerima wahyu, beliau juga mengkarantina diri di Gua Hira selama 40 hari. Nabi Yunus alaihissalam, beliau dikarantina di dalam perut ikan paus sebelum kemudian beliau keluar dan para pengikutnya akhirnya mengikuti beliau. Nabi Yusuf alaihissalam dikarantina di penjara untuk kemudian beliau keluar dari penjara dan menjadi raja. Semoga dengan kita mengkarantina diri selama Ramadan dan hari ini hari kemenangan, kita semua akan meraih kemenangan dalam arti yang sebenar-benarnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di dalam Al-Quran tadi yang sudah saya sampaikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan kepada kamu sekalian, wahai orang yang beriman, untuk menjalankan siam sebagaimana telah diwajibkan kepada sebelum kamu, agar kamu semua menjadi la'allakum tattaqun, bertakwa. Artinya apa? Artinya adalah bahwa siam itu adalah jalan yang sudah ditunjukkan oleh Allah kepada kita untuk menjadi muttaqin,
dalam sholat kita selalu membaca surat Al-Fatihah yang di dalamnya kita menyampaikan kepada Allah agar ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu apa? Siratal mustaqim itu adalah jalan yang merupakan manifestasi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Ramadan menjadi pesantren untuk menjadi muttaqin. Dan alhamdulillah kita semua kemarin sudah menjalankan ibadah Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Semoga hari ini kita diwisuda sebagai hamba-hamba Allah yang muttaqin. Semoga kita memperoleh kemenangan. Kenapa disebut kemenangan? Karena kita berhasil menjadi muttaqin. Kita kembali suci, kita kembali kepada jalan Allah, itulah muttaqin. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan itu hendaknya menjadi satu hal yang kemudian menjadi kebiasaan kita di dalam mengarungi kehidupan hari-hari yang akan datang. Takwa adalah merupakan tujuan hidup yang sejati. Karena dengan berbekal takwalah maka kita akan dapat menghadapi kehidupan yang berbagai macam di kemudian hari. Oleh karena itu, setelah kita dari Ramadan, coba kita perhatikan firman Allah di dalam surat Fussilat ke-6. Beliau menyampaikan fastabiqu ilaih, maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya. Apa yang sudah kita lakukan selama Ramadan ini adalah perjalanan menjadi takwa, perjalanan menjadi muttaqin. Oleh karena itu kemudian kita diwajibkan atau diperintahkan untuk tetaplah pada jalan lurus menuju kepadanya. Di dalam firman-Nya surat Al-Hud ayat 12, Allah berfirman, "Fastaqim kama umirta wa man taba maka wala tatghaw." Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepada kamu dan orang-orang yang telah taubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Artinya, setelah kita Ramadan ini, setelah kita lulus menjadi muttaqin, ya kita harus pelihara itu. Kita harus tingkatkan, ya. Semua ini anak-anakku, ponakan-ponakanku semuanya, ya. Kita harus pelihara ketakwaan kita kepada Allah. Kebiasaan kita sholat berjamaah dipelihara, ya. Kebiasaan kita tadarus kita teruskan. Jangan hanya mengejar 1 juz 2 juz di Ramadan, tapi hendaknya menjadi target bahwa pada hari-hari berikutnya kita juga harus bisa menghatamkan Al-Quran dan kalau bisa membaca artinya agar supaya kita memahami. Demikian pula kebiasaan kita bersedekah, kita teruskan setelah selesai Ramadan ini. Kebiasaan kita untuk membina hubungan dengan sesama manusia kita teruskan agar supaya kita menjalankan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita, yang telah diajarkan kepada kita sekalian. Nah, setelah Idul Fitri ini, kita sebagaimana mendengar dari seruan pemerintah bahwa kita tampaknya pandemi COVID-19 ini tidak akan berakhir dengan 1 Syawal ini. Artinya ini masih akan berlanjut untuk sampai batas waktu yang kita belum tahu sampai dengan kapan. Sehingga pemerintah mencanangkan apa yang disebut sebagai the new normal. Artinya COVID-19 ini akan merubah peradaban, merubah perilaku, merubah kebiasaan berperilaku kita. Oleh karena itu saya pesankan kepada ponakan-ponakan, anak-anakku sekalian, kalian sebentar lagi akan masuk sekolah. Memang belum ada kepastian kapan. Apakah pada bulan Juli, apakah pada bulan Juni, apakah September ataupun Oktober. Yang terpenting di dalam menghadapi zaman baru, zaman pasca COVID-19 ini adalah bekal yang paling penting adalah bekal takwa. Karena sesungguhnya dengan takwalah kita akan ditunjukkan oleh Allah, dituntun oleh Allah kepada
berbagai solusi permasalahan yang kita hadapi, termasuk permasalahan di dalam menghadapi dampak dari COVID-19 ini. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka akan ditunjukkan jalan keluar. Oleh karena itu, pesan luar biasa Allah menjadikan COVID-19 di Indonesia ini terjadi di Ramadan. Artinya kita dididik dulu selama Ramadan ini untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa, untuk kemudian kita pelihara, kita teruskan, sehingga insya Allah kita akan bisa hidup dalam the new normal tadi itu. Apa kebiasaan-kebiasaan yang harus kita teruskan? Kebiasaan berwudu, ya, itu sudah membasuh semuanya. Yang belum bisa membersihkan hidung, belajar membersihkan hidung, ya. Di dalam wudu itu ada sunnah membersihkan hidung. Berkumur-kumur, ya, itu juga sunnah. Apalagi membasuh tangan dan membasuh kaki itu sudah pasti. Itu kita pelihara terus. Kalau kita bisa sholat 5 kali, berwudu 5 kali, ditambah sunnahnya, insya Allah kita akan terlindung dari COVID-19 ini dengan sendirinya. Karena berarti kuman-kuman ataupun virus itu akan tersingkirkan. Kemudian kita diajarkan membaca doa setiap pagi. Al-Maksurat, bacalah Al-Maksurat. Yang belum hafal baca, ya. Karena di situ ada satu doa yang luar biasa. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Khalid bin Walid, sahabat Rasulullah, pernah bertemu dengan sahabat Rasulullah, dinyatakan ini racun sungguh luar biasa kerasnya. Lalu Khalid mengatakan, saya dengan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Insyaallah racun itu tidak akan dapat membunuh saya. Dan dia lakukan itu dan dia selamat. Artinya apa? Berbekal dengan ini, insya Allah kita menghadapi the new normal. Setiap pagi, setiap malam, jangan lupa. Karena kalian pergi nanti, apakah yang bekerja mungkin sudah tidak akan lagi bekerja work from home lagi, ya kan? Kemudian yang sekolah juga akan bergaul dengan teman-temannya. Anda akan ketemu dengan virus corona itu di tempat-tempat Anda. Entah itu di bus, entah itu di motor, entah itu di kelas, entah itu nempel di temannya. Kemudian kebiasaan nongkrong di mall sudah dengan sendirinya harus ditinggalkan. Karena mall itu adalah sarangnya COVID-19. Buktinya apa? Buktinya selama COVID-19 mall itu ditutup. Ya, ingat Indonesia pertama kali ada korban COVID-19 ditemukannya di mana? Di dalam pub. Tahu itu namanya pub, ya kan? Nah, di situ mereka dansa-dansi, disitulah mereka kena. Dan dari situ kemudian menyebar. Itu suatu perlambang, sebuah message yang harus kita tangkap. Oleh karena itu, pandai-pandailah bergaul dalam memilih teman, ya. Kemudian batasilah kebiasaan-kebiasaan untuk begadang. COVID-19 hanya dapat dilawan dengan menjaga daya tahan tubuh. Oleh karena itu, biasakan makan makanan yang sehat, tinggalkan makanan-makanan yang tidak sehat. Kemudian pelihara kebersihan, juga pelihara istirahat. Artinya pada waktunya tidur, jangan main games. Kebiasaan main games juga sudah dengan sendirinya harus ditinjau kembali, ditinjau ulang. Ya. Tidak ada alasan nggak bisa tidur, kemudian main game malah nggak bisa tidur. Ya, jadi ini satu pesan yang saya kira harus direnungkan. Artinya kita semua harus merubah pola hidup kita, karena dengan adanya COVID-19 ini sampai saat ini belum ditemukan virusnya, maka tidak ada kata lain yang bisa kita lakukan hanyalah bertahan diri, yaitu dengan meningkatkan kekebalan tubuh, kemudian dengan menjaga perilaku sehat, termasuk makanan yang kita makan, ya. Jangan terlalu banyak pesan online lagi, ya. Apalagi makanan-makanan yang nggak sehat, usahakan makan makanan yang di rumah yang jelas dimasak dengan sehat. Mudah-mudahan pesan singkat Hari Idul Fitri ini bermanfaat bagi kita semua. Dan dari mimbar ini Pak Adi menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum.
Taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah puasa kita yang telah kita lakukan selama sebulan penuh. Semoga Allah tidak jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan yang terakhir. Semoga kita dipanjangkan usia dalam keadaan sehat walafiat, berjumpa kembali dengan Ramadan yang akan datang dalam kondisi yang lebih baik. Alhamdulillahi wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa azza jundah wa hazzamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ahu wa arinal batila batil warzuqna ijtinabahu. Allahumma iftah alaina abwabal khair. Allahumma iftah alaina abwabal khair. Allahumma iftah alaina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal barakah wa abwabal barakah wa abwabal nikmah wa abwabal nikmah wa abwabal nikmah wa abwabas salamah wa abwabas salamah wa abwabas salamah wa abwabas sihat wa abwabas sihat wa abwabas sihat wa abwabal jannah wa abwabal jannah wa abwabal jannah. Rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.